Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap menjaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar di rumah. Meskipun kita tidak bertatap muka, tetapi kita harus tetap semangat belajarnya. Ibu ucapkan selamat kepada anak kelas 7 yang naik ke kelas 8. Sekarang kalian sudah kelas 8, sudah dewasa ya, berarti belajarnya lebih semangat lagi. Ya, jangan seperti kemarin waktu kelas 7. Jadi kalian harus lebih semangat lagi waktu sekarang di kelas 8. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya bila kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca doa dimulai. Selesai? Ya, anak-anak sudah siap alat tulisnya? Ibu minta mencatat semua materi yang Ibu ajarkan hari ini. Kalian siapkan pulpen dan buku atau kertas yang ada di rumah untuk mencatatnya. Pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajarkan tentang teks berita. Nah, kalian pasti sudah tahu apa itu berita. Sering mendengarkan di televisi, ya kan? Sering membaca di Google misalnya. Nah, sebelum Ibu menerangkan, pada hari ini Ibu akan menerangkan 3 materinya, yaitu tentang pengertian teks berita, ciri teks berita, dan unsur teks berita. Jadi ada 3 ya. Pengertian, ciri, dan unsurnya. Harus kalian ingat ya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari berita. Apa berita itu? Berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi berita itu harus aktual, harus fakta, ya. Itu benar-benar terjadi. Lalu ciri-ciri dari berita itu apa saja? 1, menarik. Nah, berita itu harus menarik. Menarik apa? Menarik bagi pembaca, pendengar. Agar berita yang nanti kalian akan susun itu dapat dibaca oleh halayak, oleh semua orang. Nah, itu namanya beritanya menarik. Lalu jelas. Nah, beritanya jelas, dijelaskan dari mulai awal hingga akhir. Ya, jangan kalian intinya saja. Misalnya, tadi telah terjadi kecelakaan di Jalan Kafi 2. Selesai. Nah, itu kan kurang jelas. Kenapa? Nah, karena yang dijelaskan. Tadi pagi saat saya akan berangkat ke sekolah, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan mobil. Sepeda motornya arah dari Lenteng. Nah, mobilnya arah dari Srengseng sawah. Yang sepeda motor adalah anak sekolah yang mengendarai motornya dengan sangat kencang atau ngebut sehingga dia tidak terkendali membawa sepeda motor. Nah, itu kan jelas ya. Itu yang dinamakan jelas. Kemudian aktual. Beritanya aktual, hangat, yang sedang in, ya kan, di dunia kita sekarang. Apa yang sedang in? Nah, yang sedang in aktualnya tentang apa? COVID, bisa tentang vaksin, ya kan? Atau tentang Idul Adha yang baru saja kita lakukan. Nah, itu aktual yang baru terjadi. Lalu fakta, ada pembuktiannya. Jadi tadi berita, kata teman saya tadi di Kafe 2 telah terjadi kecelakaan. Nah, temennya nanya, kecelakaan apa? Nggak tahu. Nah, itu namanya tidak fakta. Harusnya ada fakta. Nah, kalau kata itu belum tentu fakta. Ya, jadi harus ada faktanya.
Nah, di sini unsur teks berita. Biasanya unsur teks berita itu ada rumusnya yang selalu dibicarakan, yaitu dengan rumus apa? 5W plus 1H. Apa saja itu 5W plus 1H? Nah, sekarang satu. What? What itu apa? Menanyakan peristiwa yang sedang terjadi, diberitakan. Nah, lalu ada who. Who itu apa? Siapa tokoh yang diberitakan? Siapa tokoh yang sedang dibicarakan? Tuh. When? Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, kapan peristiwa itu terjadi? Tuh. Kapan itu kan waktu, ya kan? Bisa jam, hari, detik, ya kan? When, di manakah peristiwa itu terjadi? Tempatnya. Why? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, kenapa tadi bisa terjadi tabrakan di jalan Cafe 2? Nah, itu bisa diceritakan tadi. Karena yang sepeda motornya ngebut karena terburu-buru. How? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, tekniknya diceritakan. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Caranya. Kalau how itu cara, why itu adalah sebabnya. Nah, tadi kan pas kan? 5W plus 1H. Nah, di sini ada teksnya. Silakan kalian baca teksnya. Pahami. Sudah? Paham? Di sini tentang apa? Pelabuhan penyeberangan Merak. Ya kan? Menjelang Lebaran. Ini kelanjutannya. Oke, kalian paham? Sekarang kita bahas menggunakan unsurnya. Kita buat pertanyaan dari teks yang tadi. Ya kan, jawabannya ada di teks tadi, kita buat pertanyaannya. Pertanyaannya satu. Peristiwa apa atau what yang terjadi dari teks itu? Nah, peristiwanya tentang apa? Padatnya pelabuhan Merak. Lalu, siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non-sembako. Di mana tempatnya? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan? When? Peristiwa itu terjadi 10 hari menjelang Lebaran. Sabtu 15 November. Mengapa? Why? Peristiwa itu terjadi adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Bagaimana? How? Proses terjadinya peristiwa. Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, seperti itu. Nah, bila misalnya ada yang bertanya, Bu, apakah 5W plus 1H itu harus selalu ada bila kita membuat pertanyaan yang jawabannya ada di teks? Nah, kita lihat dulu teksnya. Kalau misalnya 5W plus 1H jawabannya ada semua di dalam teks itu, ya kita buat pertanyaannya 5W plus 1H. Tetapi kalau tidak, ya tidak usah semuanya. Kalian buat pertanyaannya. Ya kan? 5W plus 1H itu hanya rumus. Nah, kalian buat pertanyaannya. Nah, jawabannya harus ada di dalam teks tersebut. Jelas ya? Paham? Oke, semoga kalian memahami, kalian sudah mencatat materinya. Semoga kalian nanti menjawab tugasnya
soal-soalnya kalian mendapatkan nilai bagus. Ibu yakin kalau kalian mendengarkan materi ini dari awal sampai akhir, pasti kalian nilainya bagus. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.